Selamat datang teman-teman di channel kita, AI Sejarah, dan hari ini kita akan menjelajahi sebuah aspek sejarah yang gelap dan tragis yang terjadi selama Perang Dunia II, Jugun Yan Fu. Jugun Yan Fu, atau wanita penghibur militer, adalah istilah yang menyimpan kisah pahit dari masa lalu. Mari kita bergerak lebih dekat dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Namun, sebelum kita memasuki lapisan kelam sejarah ini, mari kita memahami bahwa kisah ini tidak hanya tentang penderitaan, tetapi juga tentang ketahanan dan keberanian wanita-wanita yang bertahan di tengah-tengah badai perang. Jugun Yan Fu terdiri dari ribuan wanita dari berbagai negara Asia yang dikuasai oleh tentara Jepang. Mereka tidak hanya korban perang, tetapi juga pejuang yang tak kenal lelah melawan ketidakadilan. Pemerintah Jepang mengorganisir sistem Jugun Yan Fu secara resmi, memaksa wanita-wanita ini untuk bekerja sebagai pelampiasan seksual bagi tentara mereka. Banyak dari mereka berasal dari Korea, Tiongkok, Filipina, dan Indonesia, diambil secara paksa dan hidup dalam kondisi yang mengerikan. Para wanita ini, tanpa pilihan dan terkadang diculik, mengalami penderitaan tak terbayangkan. Mereka menjadi mangsa pelecehan seksual, kekerasan fisik, dan hidup dalam kondisi yang sangat sulit. Kehidupan mereka dihancurkan oleh perang, dan banyak dari mereka tidak pernah melihat keadilan. Sekitar 20 atau lebih perempuan di desa Mapaniki, termasuk korban Jugun Yan Fu terakhir yang masih hidup di Filipina. Saat masih remaja, mereka diculik dari rumah, diseret di jalan-jalan berdebu, dan ditahan di sebuah rumah berwarna merah darah, di mana mereka langkali. Kami menangis. Kami memohon sedikit belas kasihan, tapi hati binatang mereka hanya dipenuhi nafsu birahi. Pada usia 14 tahun, saya dirusak. Dalam kata-kata mereka sendiri, para korban Jugun Yan Fu menceritakan kisah pahit pelecehan seksual, kekerasan, dan penderitaan yang mereka alami. Mereka bukanlah hanya korban, tetapi pahlawan yang melawan dalam ketidakpastian. Namun setelah perang berakhir, banyak dari mereka tidak mendapat keadilan. Penolakan Jepang untuk menghadapi masa perangnya dan membayar ganti rugi telah menjadi sumber ketegangan dengan negara-negara tetangganya. Bagaimana sejarah ini diperlakukan setelahnya? Sejarah Jugun Yan Fu seringkali terabaikan atau dilupakan, dengan banyak korban yang terus hidup dengan luka-luka yang dalam. Bagaimana pemerintah Jepang dan komunitas internasional menanggapi tragedi ini? Kita tidak boleh melupakan kisah ini. Saat ini, ada upaya terus-menerus dari berbagai kelompok hak asasi manusia untuk mendapatkan pengakuan dan keadilan bagi korban Jugun Yan Fu. Perjuangan untuk kebenaran belum berakhir. Mari kita bersatu dalam mendukung upaya untuk menghormati dan mengenang mereka yang mengalami penderitaan ini. Dengan saling mendukung, kita dapat memastikan bahwa sejarah ini tidak akan hilang begitu saja. Terima kasih telah bergabung, teman-teman.